saudara terkasih, kita akan siapkan hati kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini yang boleh ada di rumah Tuhan. Saya percaya Allah yang setia yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari kami Tuhan gak pernah tinggalin kami. Dan Engkau Allah yang kami percaya Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami membawa hati kami, membawa hidup kami, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya kami Tuhan dilepaskan, namun kami percaya Tuhan kami mau untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat hati kami, lewat hidup kami Tuhan. Saat Engkau disenangkan Tuhan, ada kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, ada kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah Tuhan, naikkan pujian syukurmu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri bagimu Tuhan, Allah yang ku percaya. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Terima kasih. Pagi ini kami mau datang menyembah Kau Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian, layak terima sembah. Terima kasih Tuhan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji, Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. mari sembah Tuhan, katakan ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan ini. berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari angkat pujian ini, katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, Juru selamatku, Juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. ku yakini pertolongan-Mu. Ku yakini Pertolongan-Mu Tuhan akan terlambat bagiku. Amin. takkan terlambat bagiku. Sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan
kami Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak katakan dengan hatimu, katakan ku sembah kau Allahku. sembah Kau Allahku, Pengakuan kami Tuhan. Bapa dan Sang. Terima kasih buat semua kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, Walau lewati lembah, walau lewati lembah, terima kasih buat Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Yesus kekuatan. Sekali lagi umat Tuhan, katakan dengan imanmu, ku sembah kau Allahku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, Walau lewati lembah, kami tak pernah ditinggalkan. Walau lewati lembah, kami tak pernah ditinggalkan. Yesus Lebih sungguh lagi katakan, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Kami sembah kau Tuhan.
hari ini Tuhan surga bergoncang oleh pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat Engkau disukakan, hadirat Tuhan turun, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Hari ini Tuhan hadir menjadi Raja atas hidup kami di tempat ini Tuhan. Engkau disukakan dengan puji-pujian kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Orang-orang yang siap bersuka cita, mari katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Mana senyumnya? Shalom. Kita memuji Tuhan. Mari sapa kanan kiri katakan, mari memuji Tuhan. Haleluya. Kita siap bersorak bagi Tuhan. Kita percaya Allah hadir di tengah-tengah pujian kita. Allah bertata di atas pujian kita. Haleluya. Ayo bersuka bagi Tuhan. Kami masuk dalam pujian syukur kami bagi Tuhan. Haleluya. Lebih sungguh lagi bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, haleluya. Bersama katakan, hadiratnya dengan hati bersyukur, berbangga dengan pujian, memasuki bagian nantikan yang baru. mari menari buat Tuhan. Saat hati bersyukur Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah datang dalam sang hati berlima, dan tangan pun terangkat, Tuhan kau telah mengujar masa. Saat hati bersuka dan jiwa pun bersuka, Tuhan datang dalam pujian. Tangan pun terangkat, Tuhan kau telah. Sekali katakan, saat hati bersuka, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah datang dalam
kanan kiri saudara. Engkau luar biasa, engkau luar biasa, engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya Allah bertata di atas pujian umatnya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita bawa hidup kita hadirat Tuhan. Saya percaya sukacita kita bukan tergantung apa kondisi dan keadaan kita. Kita percaya sukacita kita karena kita tahu ada Tuhan yang memegang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih.
hujan ini saudara, Kau beroleh kekuatan pada saat ini. melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu. Jadi kami, dan Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Kuasa-Mu, lewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku Lebih dari pemenang. Shalom. Ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kuasa Injil Kristus. Mari kita akan baca Roma 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Roma pasal pertama ayat 16 dan ayat 17. Berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan mau kita memiliki keyakinan kokoh akan Injil. Jangan jadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang beragam. Apalagi tawaran-tawaran kepercayaan yang tidak berdasar Injil. Sehingga kita menyimpang dari jalan firman. Sehingga kita murtad. Sehingga kita menyangkal Yesus. Mungkin karena kedudukan, karena wanita atau pria, atau karena apapun. Karena Injil adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil berasal dari kata Yunani, evangelion. Artinya kabar baik, kabar sukacita. Bahwa orang berdosa yang seharusnya dihukum di neraka, tetapi ketika dia bertobat, percaya kepada Yesus, dia bisa diselamatkan. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan yang akan membawa kita untuk bertemu dengan Bapa di sorga. Nah, Injil atau kabar baik inilah yang harus kita beritakan agar semua orang mengalami kuasa Injil Kristus. Apa saja kuasa Injil Kristus yang kita bahkan semua orang harus alami? Ada 3 hal. Yang pertama, Injil itu menyelamatkan orang percaya. Saudara, Injil bukan filsafat buatan manusia. Injil juga bukan ajaran etika moral agar manusia memperbaiki kelakuan dengan kekuatannya sendiri. Ajaran etika, moral itu bagus, tapi masalahnya kita manusia lemah yang tidak bisa berbuat baik dengan kekuatan kita. Disinilah kabar baik dari Injil itu datang, bahwa Tuhan memberikan kemampuan oleh karena kuasa firman dan Roh Kudus dalam hati kita. Ketika kita membaca firman, kita tahu target yang harus kita capai. Tetapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus itu bagaikan roket
yang membuat kita mampu mencapai target ilahi tersebut. Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh ajaran etika moral manusia. Karenanya firman Allah tadi berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat perbedaan antara agama pada umumnya dan Injil. Yang pertama, agama adalah usaha atau inisiatif manusia untuk mencapai Allah. Dan usaha ini untuk mencapai Allah sangat menekankan amal perbuatan sebagai syarat keselamatan. Kita harus berbuat baik, kita harus melakukan kebenaran, mudah-mudahan kita selamat masuk surga. Tapi masalahnya Alkitab berkata semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itulah Allah di dalam kasih karunia-Nya berinisiatif untuk mencari manusia berdosa. Dalam Yohanes 15 ayat 16 Alkitab berkata, bukan kamu, kata Yesus, yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang telah memilih kita, saudara. Dan untuk itulah kita sadar, kita mengimani anugerah Allah yang menyelamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerja kerasmu. Karena semuanya adalah anugerah kasih karunia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kenapa nama gedung ini adalah Stairway from Heaven, bukan Stairway to Heaven seperti kebiasaannya. Dan saya terus terang, ketika orang selalu bertanya tentang hal itu, saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada siapapun yang menanyakan itu. Stairway to Heaven adalah usaha manusia dari bawah, dari tanah, untuk berusaha mencapai Allah. Dan kita tahu ada hukum gravitasi yang membuat apapun yang kita lempar dari bawah akan selalu jatuh ke bawah. Hukum dosa berlaku seperti hukum gravitasi. Kita mau hidup benar, mau hidup suci, tapi kita selalu jatuh ke bawah karena dosa yang mengikat kita. Tetapi Injil bicara tentang stairway from heaven. Tuhan yang datang dari sorga mengulurkan tangannya supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Sekali lagi, agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Oh, saya sudah berbuat baik, saya sudah menyumbang, saya sudah beramal saleh, saya pasti diterima di sisi Tuhan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus perbuat. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Karena tanpa kematiannya kita tidak mungkin memperoleh hidup kekal. Sekarang banyak orang percaya bahwa ada banyak jalan untuk menuju kepada Allah. Yesus salah satu jalan saja. Tapi saya mau bilang, kalau ada jalan lain di luar Yesus, Yesus tidak usah mati di kayu salib. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena tidak ada jalan lain. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau agama menekankan amal perbuatan, inisiatifnya dari kita, maka Injil menekankan bahwa inisiatif untuk menyelamatkan itu dari Allah sendiri. Dan kita hanya mengimani anugerah, free gift, pemberian Allah bagi manusia itu. Dengan demikian agama hanya bisa memberikan kemungkinan keselamatan. Ya, ikuti saja aturan agama, syariat agama. Mudah-mudahan, semoga, barangkali, mungkin, insya Allah kamu selamat. Tidak ada kepastian. Karena siapa yang bisa menjamin bahwa amal perbuatannya akan diterima oleh Tuhan? Siapa yang menjamin bahwa kebaikannya lebih besar daripada dosanya? Tetapi di dalam Injil Kristus ada kepastian keselamatan.
Dalam Yohanes 10 ayat 28 Yesus berkata demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka apa? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dalam Yesus ada kepastian. Dalam Yesus bukan hanya ada kemungkinan selamat. Dia bilang pasti tidak akan binasa. Dan aku lebih kuat dari semua yang lain. Tidak ada orang, tidak ada siapapun yang bisa merebut orang yang percaya dari tanganku. Kita berada dalam genggaman tangan Allah yang penuh kasih, yang menjamin keselamatan kita kalau kita percaya kepada Dia. Kalau di dalam Yesus ada kepastian, mengapa saudara harus cari-cari agama, kepercayaan yang lain? Seakan-akan itu bisa menyelamatkan. Pilih yang pasti saja, dan yang pasti hanya satu, Yesus Kristus. Itulah jalan kebenaran yang pasti bagi kita semuanya. Nah, kalau kita sadar Injil yang luar biasa itu, maka kita harus memperkenalkan orang kepada Yesus. Dan ini adalah sebuah tugas dan panggilan yang mulia. Allah mengasihi manusia, Dia menghendaki semua manusia bertobat dan diselamatkan. Dia tidak ingin satupun orang binasa. Dia ingin suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, adikmu, kakakmu, familimu, semuanya mendengar Injil dan percaya sehingga mereka tidak usah masuk ke dalam neraka. Tanpa Yesus manusia binasa. Alkitab berkata bahwa upah dosa itu adalah maut. Saudaraku, neraka itu sungguh-sungguh ada. Neraka itu bukan cuma kisah isapan jempol yang menakut-nakuti anak kecil. Kalau saudara percaya bahwa Allah itu ada dan Allah berfirman dalam Alkitab, maka Alkitab menunjukkan bahwa neraka, Gehenna, lautan api itu benar-benar ada. Jangan sampai kita masuk neraka. Karena neraka diciptakan bukan untuk manusia sebetulnya. Neraka diciptakan untuk iblis. Tapi kalau saudara berkata, saya lebih suka ikuti jalannya iblis. Manusia punya free will. Tuhan tidak akan memaksa. Saudara tidak mau bertobat, saudara ikuti jalanmu. Udahlah, geus kapalang. Udah terlanjur. Maka saudara memilih jalan yang buruk bagi dirimu. Karena Tuhan menciptakan sorga buat kita manusia tinggal di sana. Tapi kalau engkau memaksa untuk mengikuti iblis, itu adalah tanggung jawab saudara. Saudaraku, jangan sampai masuk neraka, karena Tuhan telah menciptakan sorga yang indah bagi kita. Berita Injil, kabar baik inilah yang kita harus sampaikan kepada semua orang. Kita harus membina orang-orang untuk menjadi murid Kristus di dalam gerejanya. Saya tahu bahwa manusia pada masa kini lebih senang dengar khotbah tentang mujizat, tentang berkat, tentang pertolongan Tuhan, tentang kesembuhan. Dan memang kita semuanya membutuhkan itu. Tapi saya mau katakan, Alkitab berkata Injil yang akan diberitakan pada akhir zaman adalah Injil kerajaan, di mana Kristus memerintah sebagai Raja. Dan sebelum Dia naik ke sorga, Dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan hanya ingin keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan, tapi ketahuilah keinginan Tuhan yang harus dilaksanakan oleh kita. Banyak orang-orang yang tidak suka memberitakan Injil, seperti halnya anak-anak sekolah, anak-anak kecil kalau pulang dari sekolah, mereka tidak suka kerjakan PR, pekerjaan rumah. Mereka lebih suka main PS, PlayStation, games. Tetapi kita bersalah kalau kita tidak mengerjakan PR. Dan Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Ini amanat agung yang kita harus lakukan. Orang yang sudah diinjili, jangan dibiarkan. Harus berada dalam satu komunitas sel. Kemudian beberapa komunitas sel berkembang menjadi gereja. Karena itulah mengapa kita juga rindu menanam gereja-gereja baru.
baik di kota kita maupun di tempat-tempat yang lain, supaya orang yang diselamatkan ada wadahnya dan bertumbuh. Salah satu pergumulan kita sejak beberapa tahun yang lalu adalah mendirikan gereja di daerah Bandung Timur. Sejauh saya tahu, sampai hari ini di Bandung Timur belum ada gereja dengan izin resmi. Mungkin saudara pernah dengar beberapa tahun yang lalu ada 7 gereja di Ranca Ekek yang semuanya ditutup, saudara, dan tidak bisa mengalami pemulihan yang baik sampai hari ini. Ada satu gereja lain di Rokomana, itu juga ditutup, dipaksakan untuk tidak dibuka. Ya, hari-hari ini kita dengar Cilegon itu adalah kota yang tidak punya gereja. Ada GBI di sana dan kebaktiannya harus dilakukan di Kompleks Kopassus di daerah Serang. Hampir 20 kilo, 15 sampai 20 kilo. Terus itu, kalau saudara bisa kebaktian di tempat ini bersukacita, anugerah Tuhan, kita harus syukuri. Kita seringkali tidak mengucap syukur untuk kesehatan kita sampai kita sakit. Kita seringkali tidak mensyukuri bahwa kita bisa beribadah dengan bebas sampai kita tahu ada orang-orang yang bahkan di kotanya tidak boleh ada gereja secara resmi. Bandung Timur memiliki hal yang sama. Puluhan tahun, sejauh yang saya tahu, tidak ada izin gereja resmi di sana. Kita berdoa, kita berupaya, kita menabur. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, kata firman, akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan saudara, oleh anugerah Tuhan, rencana kita untuk membangun GBI Battle dan juga Museum Alkitab di Bandung Timur, akhir bulan September yang lalu, minggu yang lalu, izinnya resmi keluar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Saya gemetar di hadapan Tuhan, karena saya tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Sudah puluhan tahun berusaha untuk meminta izin gereja, tidak bisa. Tapi Tuhan percayakan kepada kita. Apa kita lebih baik, lebih hebat, lebih luar biasa? Enggak, kita bukan apa-apa. Kita hanyalah orang yang menerima anugerah Tuhan. Dan sangat berdosa menurut hemat saya, kalau kita yang dipercaya oleh Tuhan membangun gereja yang resmi di sana, tidak sungguh-sungguh melakukan hal ini. Karena itu saudara punya uang, tidak punya uang, saudara support, dukung. Bahkan kalau engkau sama sekali tidak punya uang, dukung dengan doa saudara. Itu jauh lebih luar biasa. Nanti siang jam 12 setelah ibadah kedua, tim perizinan akan buat seremoni kecil saudara bersama dengan saya sebagai gembala, dan akan diserahkan surat izin resmi yang telah diterima. Dan yang akan hadir juga bukan hanya tim perizinan yang ngurus izin, tapi tim doa. Karena selama 3 tahun ini ada tim doa yang setiap hari mensupport mereka, karena kita tahu tanpa kekuatan Tuhan melalui doa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Saudara-saudara, itu sebabnya mengapa kita ambil tanah yang besar. Karena pengurusan izinnya sangat sulit, saudara. Sehingga kalau kita mau minta izin untuk satu ruko, tingkat kesulitannya juga lebih tinggi. Dan saya lihat kadang-kadang kalau gereja terlalu kecil susah dikasih izin, saudara. Karena itu kita beli 2 hektar. Ngurus 2 hektar sama ngurus satu ruko sama susahnya. Kalau minta diberkati Tuhan jangan minta yang kecil-kecilan. Minta yang besar-besar sekalian. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Saya berterima kasih. 2 minggu yang lalu saya sampaikan juga hal ini. Itu izinnya belum keluar loh saudara ya. Saya hanya bilang doakan mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan izinnya keluar. Kita juga nggak tahu berapa lama, mungkin berapa bulan dan sebagainya. Minggu depannya, 10 hari kemudian lah izinnya keluar. Oh, God is good. Haleluya. Saya juga berterima kasih saudara yang mengambil komitmen untuk gotong royong
pelunasan tanah gereja yang memang masih sangat besar dananya. Dan ada orang-orang yang mulai menabur 3 juta rupiah setiap bulan, setorkan ke rekening pembangunan. Saya menghargai saudara. Besar, kecil, tua, muda, mari kita bergandengan tangan. Saya juga ingin menghargai saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Karena jemaat kita yang mengikuti ibadah online itu jauh lebih banyak dari yang datang secara onsite, saudara sekalian. Ya, sebelum khotbah saya sudah ada di sana, agak sedikit terlambat masuk karena seorang mantan dubes dari Cekoslovakia meng-SMS, me-WA saya. Mungkin Pak Tobing juga menyaksikan hari ini melalui online. Dan juga ada beberapa rekan yang lain yang juga menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah. Bahkan minggu yang lalu seorang dari Amerika Serikat juga bilang, kami akan support pembangunan ini. Minggu lalu saya khotbah di Singapura, ada orang yang kasih persembahan untuk pembangunan The Journey. Saya percaya bukan hanya jemaat kita, tapi berkat bangsa-bangsa Tuhan akan berikan ketika kita punya visi yang jelas bahwa Allah akan melakukan perkara yang besar. Kita bersyukur karena di Bandung Timur Tuhan beri izin untuk sebuah gereja ada. Tuhan sangat baik. Saya berdoa, bukan hanya Bandung Timur, Cilegon, kita doakan supaya ada gereja yang bisa dibangun di sana. Sebab semua orang membutuhkan Injil Yesus agar dia diselamatkan. Injil sanggup mengubah kehidupan manusia. Lihat Saulus yang begitu jahat berjumpa dengan Yesus, maka dia menjadi Paulus, rasul yang menanam begitu banyak gereja. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Injil bahkan berdampak bukan hanya hidup pribadi, tapi dia juga bisa mengubah nasib suatu bangsa. Contohnya Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua negara ini berada di semenanjung Korea, tempat yang sama secara geografis. Namun karena konflik, maka Persatuan Bangsa-Bangsa tahun 1945 menarik garis artifisial secara politik antara Korea Utara dan Korea Selatan di 38 derajat lintang utara. Jadi nggak ada garis benerannya, saudara. Tapi ini garis yang tidak nampak oleh mata untuk memisahkan kedua negara ini. Nah, kita lihat perbedaannya. Korea Utara, penduduknya banyak yang menderita TBC, malaria, hepatitis, dan mengalami kemiskinan yang parah. Tahun 94 sampai 1998, Korea Utara menderita selama 4 tahun dengan bencana kelaparan dan 3 juta orang yang dicatat meninggal. Tapi di Korea Selatan tidak ada yang meninggal kelaparan pada masa itu. Bahkan sejak 1950, sebagian besar daerah di Korea Selatan terlindung dari bencana alam. Banyak produknya kini mendunia. Samsung, Hyundai, dan sebagainya. Bahkan ekonominya terbesar ke-11 di dunia, saudara. Apa yang membedakan secara radikal Korea Utara yang miskin dan Korea Selatan yang makmur? Coba kita lihat perbandingannya. Korea Utara adalah tempat di mana banyak orang tidak percaya Yesus, tidak percaya kepada Allah, ateis. Alkitab dilarang. Komunisme adalah faham yang mereka miliki. 65% orang di sana sekuler, ateis. 16% percaya kepada perdukunan, okultisme. 5% mengaku diri Buddhis. 1% kurang itu Kristen tapi dianiaya dengan sangat luar biasa. Sedangkan di Korea Selatan, penerimaan Injil membuat situasi menjadi berbeda. Sebab sejak tahun 1950 kebaktian doa dilakukan bukan hanya di gereja Pentakosta Karismatik, tapi di gereja Protestan, Injili, dan gereja-gereja yang lain. Tahun 1958, Pastor Choi Yong-gi menanam Yoido Full Gospel Church yang menjadi gereja terbesar di dunia sampai hari ini. Pada tahun 1950, ada 5 gereja terbesar di dunia dan semuanya ada di Korea Selatan. Hari ini kira-kira ada 30% orang di Korea adalah Kristen. Saudara, apakah ini kebetulan?
berada di daerah yang sama, tetapi yang satu menerima Injil, yang satu menolak Injil. Dan hasilnya bukan hanya Injil bisa merubah hidup manusia, tapi bisa merubah hidup suatu bangsa. Saya berdoa supaya Injil Kristus juga lebih diterima di negara kita Indonesia, sehingga Indonesia lebih maju, lebih makmur, diberkati Tuhan, roh, jiwa, dan tubuhnya. Indonesia makin maju, makin jaya oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, Injil bukan hanya kuasa Allah yang menyelamatkan, tapi Injil juga menyatakan kebenaran Allah. Injil adalah kebenaran Allah. Saudara tahu kita dibenarkan karena iman kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik. Galatia 2 ayat 16 mencatat, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, hukum agama, oleh karena perbuatan baik, hanya karena iman kepada Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, tahukah saudara, status kita dari orang berdosa dianggap orang benar di hadapan Bapa Sorgawi. Ketika hakim mengambil palu, keputusan yang dinyatakan adalah not guilty. Tok. Anda tidak bersalah. Kenapa? Ada seorang yang benar, Allah sejati, manusia sejati, telah datang ke dalam dunia. Dia yang tanpa dosa, rela menanggung segala dosa kita. Sehingga sekarang, ketika Bapa melihat saya, dia tidak melihat saya yang penuh dengan kekurangan. Dia melihat saya di dalam Kristus. Dia melihat Kristus. Dan di dalamnya ada saya dan saudara-saudara semua yang terlindung di dalam Kristus. Yang dilihat oleh Bapa bukan kesalahan kita, tapi kesalehan Kristus, kesucian Kristus. Karena kita semua berada in Christ, di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Saya percaya saya tidak akan pernah dihukum di neraka, karena saya percaya kepada Kristus. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Karena itu sangat bodoh kalau orang keluar dari Injil, percaya kepada agama kepercayaan yang lain. Karena di dalam Kristus tidak akan ada penghukuman. Kita tidak akan dihukum di dalam api neraka. Ini adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kecintaan Tuhan kepada kita, sehingga kita semua diselamatkan. Kita berikan pujian, kemuliaan untuk Tuhan kita. Sehingga kita statusnya sekarang, kita adalah orang benar yang kadang-kadang masih berbuat dosa. Tapi kita bukan orang berdosa yang kadang-kadang berbuat benar atau baik. Ini beda banget loh saudara. Kalau saudara adalah orang berdosa yang kadang-kadang berbuat baik, engkau masuk neraka. Tapi kalau kita ini orang benar yang kadang-kadang ketika kita tidak taat, kita masih bisa berbuat dosa. Masih bisa berbuat dosa tapi tidak hidup di dalam dosa. Itu beda, dua hal yang sangat berbeda. Ikan bisa hidup di darat. Ikan bisa ke darat, tapi dia tidak bisa hidup lama di darat. Atau sebaliknya, manusia bisa berada di dalam air, tapi manusia tidak bisa hidup di dalam air. Kadang-kadang kita orang yang sudah lahir baru bisa saja jatuh dalam dosa, melukai Tuhan, menyakitkan Tuhan. Kita kecewa, kita menangis, kita bertobat, tapi kita tidak akan hidup di dalam dosa. Seperti kita bisa menyelam ke dalam air, tapi tidak akan pernah hidup lama di dalam air. Kita adalah orang benar yang kadang-kadang
Karena kita tidak taat kepada Roh Kudus, masih bisa berbuat dosa. Tapi kita jelas bukan orang berdosa yang kadang-kadang berbuat baik atau benar. Status kita sebagai orang benar harus menjadi perilaku. Lihat, 1 Korintus 1 ayat 2 berkata demikian. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Tahan dulu ayat ini. Kepada jemaat Allah di Korintus, mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus. Jadi statusnya jemaat Korintus, walaupun banyak kekurangan kelemahan, di hadapan Tuhan statusnya mereka adalah orang kudus. Tapi kemudian Paulus bilang, kamu dipanggil menjadi orang-orang kudus. Loh, dia kan sudah bilang, kamu orang yang dikuduskan. Tapi kenapa dia bilang, kamu dipanggil menjadi orang kudus? Karena kekudusan yang pertama adalah status. Kekudusan yang kedua adalah kekudusan perilaku. Saudara, kita bukan lagi orang berdosa, kita orang benar. Tapi kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara, kita bukan lagi orang berdosa, kita orang suci. Tapi Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kesucian. Sehingga bukan hanya status kita, tapi perilaku kita. Kita ini sebutannya apa? Kristen. Kristus kecil, pengikut Kristus. Tapi sudahkah sifat kita serupa seperti Kristus? Itu adalah panggilan kita yang kita harus lakukan. Karena itu taati Roh Kudus, matikan keinginan daging. Sebab ketika kita terus taat kepada kehendak Roh Kudus, kepada firman Tuhan, maka akibatnya kebenaran bukan hanya menjadi status, tapi memang kita hidup di dalam kebenaran. Bahkan kita bisa menjadi pewarta kebenaran kepada orang lain. Nah, hal lain yang saya sampaikan dalam poin ini adalah dalam melakukan pemberitaan Injil, kabar baik, seringkali kita harus menyatakan kebenaran dengan menjawab kesalahpahaman dari orang-orang yang bertanya kepada kita. Kadang-kadang ada orang bilang, Allah, orang Kristen itu 3 ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka tidak paham bahwa kita percaya Allah yang esa, tapi memiliki 3 pribadi yang berbeda. Allah itu kok beranak ya? Siapa bidannya? Istilah anak Allah bukan istilah biologis. Ya, kalau kita bilang anak tangga bukan berarti tangga beranak. Anak kunci bukan berarti kunci beranak. Saudara-saudara, jadi kita perlu memberikan penjelasan supaya kesalahpahaman itu dipahami. Ini adalah istilah. Nah, kita tentu harus memberi pertanggungjawaban iman dengan benar. Ini berkaitan dengan apologetika. Orang Kristen harus bertanggung jawab dengan imannya. Kalau ditanya, aduh saya mah nggak tahu ya, saya mah bukan pendeta, udahlah saya mah ikut aja. Nggak boleh. Karena kita semua harus mempertanggungjawabkan iman kita. Apologetika bertujuan pertama memaparkan dasar rasional bagi iman Kristen. Membuktikan bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Ini memang masalah iman, tetapi kita juga bisa memberikan alasan-alasan yang logis, masuk akal, sehingga orang akhirnya bisa menerima secara rasional bahwa apa yang dinyatakan dalam Alkitab itu benar. Kedua, kita juga harus membela, menjawab sanggahan orang yang tidak percaya terhadap iman Kristen. Kalau orang bilang gini, oh enggak, bukan begitu. Kristen ajarannya seperti ini. Kita membela. Ketiga, kita juga menyingkapkan kesalahan pemikiran atau menyingkapkan kesalahan pemahaman orang yang tidak percaya terhadap kekristenan. Betapa mulia panggilan ini. Dan tujuannya bukan untuk membuat orang lain menjadi malu, marah, kalah berargumentasi. Bukan pula untuk menunjukkan kepandaian dan kefasihan lidah kita. Tapi membagikan kasih Kristus agar orang berjumpa Kristus sang kebenaran itu. Ini harus nampak dalam karakter lembut, hormat dan saleh. Karena kita membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi orang membaca Injil kelima, yaitu hidup kita. Saya merasa salah satu hambatan utama pemberitaan Injil adalah cara penginjilan yang tidak sejuk, tidak kontekstual, dan tidak menjawab kebutuhan.
Pada 1 Petrus 3 ayat 15 berkata demikian. Mari baca bersama 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sekarang ini banyak muncul di YouTube orang yang mengaku diri apologet, menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang hamba Tuhan ini, menyerang hamba Tuhan ini, menyalahkan dan sebagainya. Dan saya mau bilang saudara, orang yang kita nggak pernah kenal, yang bukan siapa-siapa, yang nggak ada track record prestasi pelayanannya apa sih? Jemaatnya berapa sih? Buah kehidupannya apa sih? Supaya dia mau pansos gitu ya, pancas sosial, maka dia akan nyerang hamba Tuhan yang dikenal. Sebab kalau yang nyerang hamba Tuhan yang nggak dikenal, orang pikir ngapain saya nonton hal ini. Jadi yang dia sikat itu hamba Tuhan yang terkenal. Jadi seringkali di YouTube itu malah terjadi perbantahan. Mereka bilang apologet. Menurut saya bukan, preman rohani, saudara. Karena Alkitab jelas bilang, harus dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani murni. Tuhan memanggil kita bukan untuk menang debat, tapi untuk memenangkan jiwa. Menang debat bisa, tapi jiwa tidak akan tertarik dengan kata-kata kita yang kasar, yang menjatuhkan, mempermalukan. Tuhan memakai kita yang telah membenarkan kita menjadi orang-orang yang juga membawa berita yang benar kepada dunia ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, Injil juga akan memimpin kita hidup dalam kebenaran. Saya ulangi lagi ayat yang pertama kita baca di slide kedua. Ayat yang pertama kita baca, Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil punya kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Injil menuntun kita kepada kebenaran. Injil akan membenarkan kita ketika kita percaya kepada Yesus. Tapi yang ketiga, Injil akan memimpin kita hidup di dalam iman. Karena ayat tadi berkata, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ini bagian terakhir, Injil memimpin kita hidup dalam iman. Saudara tahu, Injil itu berpusat kepada pribadi Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tanpa iman tidak mungkin orang yang berkenan kepada Allah. Kita hanya bisa berkenan kepada Allah kalau kita percaya kepada Yesus. Dan bagaimana supaya kita bisa beriman? Alkitab berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Baca Alkitab setiap hari, hati kita menjadi teduh. Kalau saudara pelaku bisnis, ekonom dan sebagainya, berita yang kita dengar hari-hari ini menakutkan. Resesi di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Bersyukur Indonesia masih plus, saudara sekalian. Ini anugerah Tuhan buat Indonesia. Kalau saudara terus mendengar berita dunia, kita pesimis, kita enggak berani melangkah apapun, kita bisa kehilangan iman. Baca firman Tuhan. Bahkan pada masa kelaparan Tuhan memelihara hambanya Abraham. Tuhan memelihara hambanya Ishak. Di tengah musim kering, Tuhan memeliharakan Elia dan memberinya makan di tepi sungai Kerit dan mengirimnya burung gagak. Tuhan memelihara umatnya
Karena sorga punya berkat tanpa batas. Apa yang saudara dengar berita di dunia, engkau akan tambah terpuruk. Atau dengar firman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan dengan iman kita akan mengalahkan dunia dengan segala masalahnya. Karena 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dengan iman kita akan mengalahkan dunia dengan segala pergumulannya. Bahkan iman akan mendatangkan mujizat Allah. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Injil membuat kita diselamatkan. Injil membuat kita hidup dalam kebenaran. Injil membuat kita bertumbuh dalam iman. Dan kalau kita punya iman, tantangan, masalah, Tuhan ganti dengan mujizat dan kuasa. Masalahmu yang terbesar akan membawa engkau pada mujizat Allah terbesar dalam hidupmu. Persoalanmu yang paling besar akan membuat saudara memiliki kesaksian terbesar dalam kehidupan. Baca firman, renungkan firman, berdoa selaras dengan firman, iman akan tumbuh, mujizat Allah akan terjadi. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Sejak 6 bulan yang lalu sebetulnya saya mendengar berita, karena ketika check up secara umum, dokter bilang di tiroid saya itu ada benjolan, saudara. Dan dia bilang sebaiknya dibiopsi karena kita nggak tahu benjolan ini mengandung kanker atau tidak. 3 bulan kemudian saya periksa di Singapura dan dengan peralatan yang lebih lengkap, lebih baik, dan ada hasil foto-fotonya, ditemukan ada 11 benjolan kecil dan 2 benjolan yang besar. Dokter bilang abaikan yang kecil-kecil, yang 2 ini harus diperhatikan. Karena 1 hanya cairan, tapi 1 lagi mix antara cairan dan daging. Jadi disarankan biopsi. Saya pernah mendengar kalau di biopsi, kalau ada kanker, dikorek-korek begitu malah jadi menyebar. Saya terus terang bergumul apa yang harus saya lakukan. Saya pergi ke dokter di Jakarta, saya tanya second opinion di dokter Singapura tadi. Saya nggak puas, datang lagi ke profesor di kota Bandung. Ya, ada profesor yang ahli sekali di sana, usia sudah hampir 80 mungkin. Saya tanya, Prof gimana? Harus dibiopsi supaya tenang. Ada cara lain nggak? Dikasih obat atau apa supaya lebih kecil? Hilang, nggak ada. Nggak usah minum obat apapun. Harus dibiopsi. Kalau nggak dibiopsi resikonya apa, dok? Oh ya nggak apa-apa kalau nggak dibiopsi. Biarin aja. Paling-paling stadium 4 gitu. Waduh, ini profesor tenying sieunan begitu, saudara. Saya ke dokter lagi yang di Jakarta yang pertama menemukan. Dia bilang harus dibiopsi. Maka saya minggu yang lalu, memang ada undangan pelayanan di Singapura pada weekendnya. Tapi saya datang lebih awal, hari Kamis minggu yang lalu. Bukan Kamis kemarin, tapi 10 hari yang lalu. Saya masuk ke rumah sakit, saya tidak cerita kepada banyak orang, hanya beberapa orang saja untuk bantu doa. Dan saya di check up, saudara. Saya di biopsi, sorry. Biopsi itu bagian leher dimasukin jarum-jarum, kemudian dagingnya diambil, yang mix tersebut. Hari Selasa, baru Selasa kemarin, beberapa hari yang lalu, laporan tertulisnya keluar. Tapi sebelumnya dokternya sudah telepon saya. Dia bicara tentu dalam bahasa Inggris, tapi saya bersyukur karena itu good news, kabar baik. Injil adalah kabar baik. Saya juga terima kabar baik. Dia bilang,
No cancer at all. Tidak ada cancer sama sekali. Aduh, saya bersyukur kepada Tuhan. 6 bulan ini saya berdoa, saya tidak banyak bicara, mengeluh atau apapun. Saya pelayanan ke Manado, ke Talaut, saya pelayanan ke Papua, masuk ke Pegunungan Jayawijaya. Saya pelayanan ke Amerika, ke Australia, ke Singapura, ke berbagai negara yang lain. Saya nggak mau menangisi masalah ini, aduh takut, cemas. Saya hanya baca firman, saya memperkatakan firman. Kalau lagi pujian penyembahan doa, saya seringkali mungkin tidak ada yang lihat, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Aku tidak akan mati, aku akan hidup dan aku akan memuliakan Tuhan. Oleh bilur Kristus aku sudah sembuh. Ketika engkau fokus kepada penyakitmu, masalahmu, engkau akan drop, saudara. Tapi ketika engkau perhatikan firman Tuhan, janji Tuhan, engkau tetap beriman kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia akan menyatakan mujizat bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya bersyukur, saya bilang God is good. God is good. Saya mengalami the goodness of God, mengalami kebaikan Tuhan. Berarti saya tahu bahwa masih banyak tugas yang kita harus kerjakan bersama-sama. Saudara tahu kapan saya menerima kabar dan gambar, foto bahwa izin gereja kita ini keluar, jadi gambarnya muncul, yaitu ada biasanya yang suka ditempel di bangunan tuh. Waktu saya ada di rumah sakit, setelah dibiopsi, saya harus istirahat beberapa saat, dan saya dapat kabar izin gereja keluar. Jadi doa saya begini, Tuhan beri saya double blessing, double miracle, double happiness pada minggu ini. Hari ini saya baru dibiopsi, saya berdoa karena hasilnya 3-4 hari kemudian. Saya berdoa supaya hasilnya juga sama. Tuhan memberikan mujizat. Dan saya mengalami kemurahan Tuhan. Saya percaya, saudara yang saya kasihi, ketika engkau berdoa, engkau akan mengalami kemurahan Tuhan. Doamu akan dikabulkan oleh Tuhan. Penyakitmu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan akan mengabulkan kerinduan hati kita. Karena fokus kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Shalom saudara sekalian, untuk menyenangkan hati Tuhan kita harus mengutamakan Kristus. Ada ungkapan berkata, the main thing is to keep, the main thing, the main thing. Hal yang utama adalah mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang harus diutamakan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah saudara terlalu sibuk dengan pekerjaan duniawi sehingga rasanya tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk pelayanan, untuk ibadah? Itu tandanya Kristus bukan yang utama dalam hidup saudara. Kalau engkau memiliki waktu senggang, apa yang saudara akan kerjakan? Berdoa, membaca firman, mendengarkan khotbah di YouTube? Ataukah saudara menggunakan waktu itu untuk hobi, untuk olahraga, untuk hal yang lain? Dan tidak digunakan untuk Tuhan, untuk melayani sesama, untuk beribadah. Saudara, mari kita menjadi murid Kristus yang sejati. Dengan hidup menomorsatukan perkara rohani. Karena langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap, kekekalan yang abadi akan selalu ada. Dan biarlah kita selalu mengutamakan perkara rohani. Tuhan memberkati. Buat kamu yang dewasa muda, kita ada acara gathering di tanggal 22-23 di Villa Aruna Bogor. Ayo daftarkan dirinya.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah selesai beribadah dan hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kasih dan pengampunan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Petra Fangindae. Kita berdoa supaya Bapak dan pelayanan terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan persembahan baik lewat barcode maupun m-banking, dan Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang telah disiapkan. Saya percaya bahwa apa yang kita beri dapat memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Mari kita berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa kami berterima kasih karena Tuhan sudah hadir melawat kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu hari ini yang kami dengar memerdekakan kami. Bahkan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan pakai Pak Petra dalam pelayanan. Bahkan dimanapun hamba-Mu berada, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya, seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah beribadah, walaupun masih dari rumah, tapi kami percaya di rumah juga Tuhan hadir dan memberkati kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, mari Tuhan berkati Indonesia, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, khususnya buat penanganan COVID dan juga vaksin yang telah dikirim ke seluruh provinsi. Biarlah Tuhan memberkati tim medis, para dokter, para tim perawat yang boleh melaksanakan semuanya. Berkati Presiden Pak Jokowi dan juga jajarannya menteri, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan lawat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang sedang membutuhkan pertolongan, jalan keluar dalam keuangan, kesehatan, kekuatan, Tuhan buat mujizat. Pada akhirnya kami naikkan doa syafaat buat para pemimpin rohani kami. Kami terus menyerahkan Om Julius, Tante Julia, Tuhan memberkati, beri kesehatan, kekuatan. Pak Rubin, Nadi, Bu Lena, dan keluarga besar, juga Pak Suito dan Bu Eti, dan seluruh sidang jemaat-Mu, para pengurus pelayan Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa, ini doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Ibu Bapa, sidang jemaat mari angkat kedua tangan-Mu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, Tuhan memberkati keuangan-Mu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohani-Mu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah, dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.